Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, stok beras melimpah dan Bulog Sulsel terpaksa sewa 119 gudang untuk menambah penampungan stok beras. Dan juga Tribuners, dari Kepala Perum Bulog wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, Fahru Rosi, membeberkan kondisi real stok beras yang saat ini menumpuk. Dan untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Erlan dari Makassar. Selamat sore rekan Erlan. Rekan Erlan, selamat sore. Selamat sore, rekan Baik. Ilu. Baik. Baik, seperti apa rekan Erlang terkait kondisi stok beras yang melimpah dan sampai harus menyewa 119 gudang untuk menampung beras-beras tersebut? Baik rekan Ilu, dapat kami sampaikan bahwa pada Selasa kemarin Kepala Perum Bulog Sulselbar Pak Fahru Rosi melakukan rapat dengar pendapat atau RDP secara perdana. Ini adalah pertama kalinya Kepala Bulog Sulselbar berdialog langsung dengan anggota legislatif DPRD Sulawesi Selatan sejak ditugaskannya sebagai Kepala Perum Bulog Sulselbar pada Maret 2025 yang lalu. Dalam kesempatan ini, Kepala Bulog Sulselbar menghadirkan jajarannya untuk berdialog secara terbuka di depan Komisi B DPRD Sulawesi Selatan pada Rabu kemarin, dan ini juga dihadiri oleh perwakilan TNI, dalam hal ini Letkol Muhammad Rais sebagai mitra kerja atau mitra dari distribusi uh, gabah di Sulawesi Selatan sendiri yang kerjasama dengan Perum Bulog Sulawesi Selatan. Jadi dalam kesempatan itu Kepala Perum Bulog menyampaikan berbagai hal terkait kerja-kerja yang dilakukan oleh Bulog Sulselbar sendiri. Salah satunya itu karena stok beras di Sulawesi Selatan saat ini memang cukup melimpah, dan bahkan Kepala Bulog membeberkan bahwa dari kapasitas gudang yang ditampung sejatinya itu bisa menampung 3 ribuan, namun itu melampaui batas sehingga mengalami overstock dengan rincian 537 ribu ton, dan ini terpaksa Perum Bulog ini menyewa gudang dari mitra kerja dari Bulog sendiri dengan jumlah sewa gudang sebanyak 119 gudang. Dan ini tersebar di Sulawesi Selatan sendiri. Dan ini khusus untuk Sulawesi Selatan. Dan salah satunya juga Bulog mengakui bahwa gudang yang dimiliki oleh TNI sendiri itu sempat saat ini disewa juga, tepatnya di Kabupaten Pinrang, rekan Ilu. Baik, dan juga untuk produksi gabah sendiri di bulan April 2025 ini, khususnya di daerah Sulawesi Selatan dan Barat, seperti apa rekan Erlan? Apakah juga memang mengalami peningkatan, dan untuk pengoperasian dryer apakah sudah maksimal di Sulawesi Selatan dan Barat sendiri? Baik, rekan Ilu, jadi kami sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa stok beras di Sulawesi Selatan untuk sampai bulan April ini memang cukup melimpah, dan sehingga Bulog lagi-lagi terpaksa harus menyewa gudang penyimpanan gabah sendiri. Salah satunya itu di wilayah Kima yang saat ini ditampung dari beras yang diambil dari petani langsung di berbagai kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dan seperti di Kabupaten Jeneponto ada Bulukumba, dan yang paling terbesar itu di wilayah utara seperti Pinrang, Sidrap, maupun dari
wilayah seperti Bone, lalu Wajo dan Sopeng ya, seperti itu rekan Ilu. Baik, untuk Dan untuk pengoperasian dan sendiri untuk seperti apa rekan Erlan? halo rekan Ilu. Iya, untuk pengoperasian dryer untuk gabah-gabah ini apakah sudah berjalan maksimal di Sulsel Bar sendiri atau seperti apa? Baik rekan Ilu, dapat kami jelaskan bahwa Bulog mengakui bahwa secara untuk SDM atau pekerja dari Bulog sendiri ini sangat terbatas karena ada hanya sekitar 300 pekerja yang dilibatkan di Bulog sebelumnya, sehingga dari Bulog Sulselbar sendiri bahkan ini yang diterapkan Bulog di Indonesia bahwa TNI dilibatkan dalam pendistribusian atau membeli menjemput gabah-gabah dari petani sendiri. Dan Bulog mengakui bahwa karena alasannya bahwa kenapa TNI Angkatan Darat dilibatkan ini karena jumlah TNI di setiap desa yakni Babinsa itu selalu ada, sehingga TNI dinilai cukup sangat membantu dalam proses penjemputan gabah di setiap petani langsung. Jadi kerja-kerja dari Babinsa sendiri ini apabila ada petani yang hendak menjual gabahnya itu sendiri akan diinformasikan ke Babinsa di setiap desanya, dan kemudian pihak Babinsa ini mengkoordinasikan ke pihak Bulog sendiri, dan pihak Bulog sendiri akan menjemput langsung gabah tersebut ke petani di tempat hasil panennya. Ya, rekan Erlan, meskipun mungkin Rekan Ilu, stok gabah dan juga stok beras di Sulsel Bar melimpah, apakah ada kabar turunnya harga beras untuk masyarakat atau justru sebaliknya harga beras juga masih melambung tinggi? baik rekan Ilu, jadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Bulog Sulselbar bahwa memang diakui dari Kepala Bulog bahwa ada berbagai atau oknum-oknum tertentu yang memasang target uh, harga membeli gabah petani di atas standar yang diterapkan oleh pemerintah sendiri. Untuk harga gabah per kilonya sendiri yang sesuai dengan standar dari Bulog yaitu 6.500, dan Kepala Bulog menegaskan bahwa apabila ada oknum-oknum yang bermain harga di atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah, maka jangan pernah membeli. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak dari petani-petani yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan mitra-mitra yang misalkan bila mana ada perusahaan yang meminjamkan uang kepada para petani, dan otomatis para petani itu harus menjualnya ke pihak yang ditempati untuk meminjam sebelumnya. Dan itu diakui sendiri oleh Kepala Bulog bahwa eh, pihak Bulog tidak bisa mengintervensi terkait harga yang dipatok para pelaku-pelaku usaha yang membeli gabah di petani sesuai dengan kesepakatan mereka. Namun lagi-lagi Bulog mengimbau kepada petani untuk tidak menjual hasil gabahnya di bawah standar yang ditetapkan oleh Bulog sendiri. Bahkan ada petani sendiri yang terpaksa menjual gabahnya ke pihak yang di tempat eh, me- menjualnya gabah dengan harga Rp5.000. Itu tidak bisa dihindari seperti yang disampaikan oleh Kepala Bulog Sulselbar itu sendiri. Rekan Ilu. Ya, baik. Dan juga rekan Erlan, dengan adanya penyewaan 119 gudang ini sendiri, apakah tidak ada muncul begitu kecurigaan bahwa stok beras impor ada di gudang masih dipenuhi oleh beras impor, dan apa tanggapan dari Kepala Bulog sendiri? Baik, karena kemarin itu ada banyak hal yang disampaikan oleh
anggota DPRD Sulawesi Selatan, khususnya di Komisi B DPRD Sulawesi, bahwasanya DPRD Sulsel mencurigai bahwa jangan sampai masih ada stok beras dari hasil impor yang masih disimpan oleh pihak Bulog sendiri, dan tentunya ini akan berdampak negatif terhadap penyerapan hasil panen dari petani sendiri. Dan hal itu kembali dijelaskan oleh Kepala Bulog bahwa memang eh, masih ada stok beras impor yang saat ini eh, guda- di gudang oleh yang ada di gudang oleh Bulog sendiri. Namun eh, Kepala Bulog Sulselbar menegaskan bahwa untuk tahun 2005 ini tentunya Bulog akan memprioritaskan terkait hasil panen dari petani Sulawesi Selatan itu sendiri, dan itu komitmen yang disampaikan oleh Kepala Bulog Sulselbar di hadapan para eh, anggota DPRD Sulawesi Selatan. Dan memang DPRD Sulawesi Selatan menyampaikan hal tersebut berdasarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD Sulawesi Selatan ketika turun langsung ke masyarakat meninjau hasil panen dari para petani itu sendiri. Dan kemarin itu dari perwakilan Kodam Hasanuddin sendiri, yakni Letkol Muhammad Rais, bahwasanya soal stok hasil panen dari petani itu sendiri, Babinsa ini akan bekerja keras eh, untuk bagaimana supaya eh, hasil panen para petani ini dibeli langsung oleh Bulog dengan harga yang sesuai dengan standar, yakni Rp6.500. Karena memang setiap desa dan kelurahan itu eh, masing-masing ada Babinsa yang bertugas, dan ini juga diakui bahwa ini perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto sendiri untuk mengawal terkait hasil-hasil panen yang dihasilkan oleh para petani sendiri. Rekan Nilo. Baik, terima kasih rekan Erlan atas informasinya dari Kota Makassar. Kami menantikan informasi menarik dan juga berita menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa rapat dengar pendapat dari Bulog dan juga anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan membahas terkait ketersediaan beras di Sulawesi Selatan. Harus menggandeng mitra penggilingan di Sidrap, mitra penggilingan di Wajo, mitra penggilingan di Bone, dan mitra penggilingan di wilayah Pinang untuk sama-sama bergerak bersama ke wilayah Luwu untuk membantu penyerapan agar gabah petani tersebut bisa terselamatkan dari berbagai kerusakan. Itu yang terjadi, kondisi-kondisi yang terjadi. Tapi secara overall di Sulawesi Selatan dengan produksi gabah 2,6 juta ton, itu kami Bulog bermitra hampir 282 penggilingan Bapak Ibu semua, dengan kapasitas pengering per harinya itu 22.000 ton. Tentu masih kekurangan, dan mengapa dari itu kami lakukan upaya-upaya lain. Dari kondisi-kondisi itu tersebut, lanjut, katakanlah di Wamena itu kalau kita ngomong harga beras dengan ongkos angkutnya itu lebih mahal ongkos angkutnya. Harga berasnya 12.000, ongkos angkutnya bisa lebih dari 18.000. Mungkin fokus Pak Ya. Oke, itu salah satu case contoh bahwa kita diminta untuk menyediakan stok antar tempat, antar waktu dimanapun, kapanpun kami diminta untuk menyediakan, baik hari raya Lebaran maupun di luar hari raya Lebaran. Nah, di samping setelah fisiknya ada, maka kita harus memastikan bahwa itu terjangkau secara fisik dan terjangkau secara ekonomi. Bukan terjangkau, artinya memang barang itu ada, terjangkau,
kelihatan dan bisa dipegang, dan secara fisik bisa kelihatan, dan secara ekonomi secara bisa dipegang, ini bisa dibeli. Kadang-kala ada barangnya tapi ternyata itu limitasi atau tidak bisa diakses oleh semua masyarakat. Yang ketiga adalah ujungnya adalah bagaimana kita menjaga stabilisasi harga baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Profiling, izin kami memaparkan pimpinan bahwa secara garis besar Bulog, Kanwil, Sulsel, dan Sulbar itu membawahi 2 provinsi, Pak Pimpinan. Jadi kami membawahi 2 provinsi, yang pertama Sulawesi Selatan, yang kedua Sulawesi Barat, di mana 24 kabupaten di Sulawesi Selatan dan 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Sampai dulu itu saya kira Bapak Ibu sekalian kita sama paham tikus itu sangat langka. Ini juga satu tantangan ketika petani kita sudah siap panen, tiba-tiba serangan tikus tinggi. Ini yang tantangan kami yang perlu kami hadapi, dan beberapa hambatan lain seperti adanya serangan penyakit. Pertama tentu ya, kita patut bersyukur karena kalau kita mendengarkan baik dari Bulog maupun Dinas Ternak Pangan, maka di Sulawesi Selatan ini tidak akan kelaparan masyarakatnya dan tidak akan ada lagi yang miskin karena overstock. Alhamdulillah. Cuma memang kalau kita mencermati dari awal, saya mencermati penjelasan dari Bulog sampai akhir, seakan memang Bulog ini jalan sendiri, tidak melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintahan daerah, sehingga katakanlah misalnya kekurangan penggilingan dan pengeringan harusnya kan tidak terjadi kalau itu bisa dilakukan secara kerjasama. Dinas Pertanian dan Ternak Pangan kan selalu ada agenda-agenda atau program-program bisa dilakukan, atau pemerintah kabupaten. Penggilingan yang ada di sana itu bisa mencapai 207 hari baru selesai. Artinya apa? Kami mau nggak mau harus menggandeng mitra penggilingan di Sidrap, mitra penggilingan di Wajo, mitra penggilingan di Bone, dan mitra penggilingan di wilayah Pinang untuk sama-sama bergerak bersama ke wilayah Luwu untuk membantu penyerapan agar gabah petani tersebut bisa terselamatkan dari mengalami kerusakan. Itu yang terjadi, kondisi-kondisi yang terjadi. Tapi secara overall di Sulawesi Selatan dengan produksi gabah 2,6 juta ton, itu kami Bulog bermitra hampir 282 penggilingan, Bapak Ibu semua, dengan kapasitas pengering perharinya itu 22.000 ton. Tentu masih kekurangan, dan mengapa dari itu kami lakukan upaya-upaya lain. Dari kondisi-kondisi itu tersebut, lanjut, katakanlah di Wamena itu kalau kita ngomong harga beras dengan ongkos angkutnya itu lebih mahal ongkos angkutnya. Harga berasnya 12.000, ongkos angkutnya bisa lebih dari 18.000. Mungkin fokus Pak selesai Ya. aja. Oke, itu salah satu case contoh bahwa kita diminta untuk menyediakan stok antar tempat, antar waktu dimanapun, kapanpun kami diminta untuk menyediakan, baik hari raya Lebaran maupun di luar hari raya Lebaran. Nah, di samping setelah fisiknya ada, maka kita harus memastikan bahwa itu terjangkau secara fisik dan terjangkau secara ekonomi. Bukan terjangkau, artinya memang barang itu ada, terjangkau, kelihatan dan bisa dipegang, dan secara fisik bisa kelihatan, dan secara ekonomi secara bisa dipegang, ini bisa dibeli. Kadang-kala ada barangnya tapi ternyata itu limitasi atau tidak bisa diakses oleh semua masyarakat. Yang ketiga adalah ujungnya adalah bagaimana kita menjaga stabilisasi harga baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Profiling, izin kami memaparkan pimpinan bahwa secara garis besar Bulog, Kanwil, Sulsel, dan Sulbar itu membawahi 2 provinsi, Pak Pimpinan. Jadi kami membawahi 2 provinsi, yang pertama Sulawesi Selatan, yang kedua Sulawesi Barat, di mana 24 kabupaten di
Sulawesi Selatan dan 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.